Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, kembali lagi di channel Karangan Urip, dan tentunya masih bersama saya Mbah Jebluk Bandar Menyan. Oke sobatku, untuk cerita yang akan saya sajikan di video ini, saya akan menyajikan sebuah cerita asal muasal senjata tombak Kiai Pleret. Dilansir dari berbagai sumber, dahulu kala, ada seorang tumenggung yang dikenal berwibawa dan disegani warga sekitar yang bernama Tumenggung Wilatikta. Ia memimpin satu daerah di Jawa Timur, dan ia memiliki dua orang anak laki-laki dan perempuan. Raden Sahid nama anak pertamanya, dan Nyimas Rasawulan nama anak keduanya. Saat beranjak dewasa, kedua anaknya diminta untuk segera menikah, sedangkan keduanya masih asik menikmati masa-masa remajanya. Namun ayahandanya terus memaksa kedua putranya itu untuk segera menikah. "Walah Pak, sudah kebelet ingin momong cucu ya Pak." Keduanya tak berani menolak, karena takut dan hormat pada sang ayah. Singkat cerita, Raden Sahid sangat gelisah karena terus memikirkan perintah ayahandanya itu, untuk segera menikah. Lalu ia memutuskan untuk pergi secara diam-diam, karena ia tak mau dipaksa ayahnya untuk segera menikah. Namun tidak ada seorang pun yang tahu kalau Raden Sahid pergi, kecuali Nyimas Rasawulan, adiknya sendiri. Nyimas Rasawulan yang juga merasakan hal yang sama memutuskan untuk mengikuti kakaknya pergi dari rumah. Ketika sang tumenggung menyadari kepergian anaknya, ia langsung memerintahkan seluruh bawahannya untuk mencari kedua anaknya Raden Sahid dan Nyimas Rasawulan. Tapi sayangnya, upaya mereka semua tak membuahkan hasil dan tidak beruntung. Di sisi lain, Nyimas Rasawulan yang berharap bisa bertemu kakaknya ternyata tak juga berjumpa. Akhirnya, Nyimas Rasawulan memutuskan untuk bertapa ngidang di hutan Gelagahwangi. Di hutan itu ada danau bernama Sendang Beji. Di tepi danau itu ada pohon yang besar dan rindang. Pada salah satu cabang yang menjorok tersebut ada seseorang yang sedang bertapa. Orang itu bernama Syekh Maulana Maghribi. "Waduh, gak bahaya tuh Pak. Malah berdiam diri di cabang pohon, awas ada tokek Pak." Tapi bohong. Suatu hari, Nyimas Rasawulan hendak mandi di Sendang Beji. Tanpa ia sadari kalau di sana ada keberadaan seseorang yang sedang bertapa, yaitu Syekh Maulana Maghribi. Ia pun segera melepaskan pakaiannya dan mandi di danau. Waduh, rupanya ada maksud lain dan agak lain nih Syekh. Mungkin Pak Syekh ini sudah memiliki ilmu terawangan hingga ia tahu bakal ada seorang gadis nan elok, yang akan hendak mandi di danau itu. "Pak, awas Pak, burungnya minggat." What the fuck? Syekh Maulana Maghribi yang melihat keelokan tubuh Nyimas Rasawulan, jantungnya mulai berdetak kencang dan kepalanya mulai mengeluarkan asap. Lalu tanpa ia sadari, ia berhayal tingkat dewa, dengan berbagai adegan bercocok tanam dengan Nyimas Rasawulan. Lalu ia merasakan desiran angin yang berhembus, bak nafas Nyimas Rasawulan yang sedang merasakan kenikmatan. Semakin tinggi lagi Syekh berhayal hingga ia merasakan desakan dari hasratnya dengan sangat kuat, hingga ia tak tahan menahan aliran gejolak jiwa walau hanya dalam hayalan. Lalu ia meneteskan air mani ke danau tanpa sengaja. Tiba-tiba saja, perut Nyimas Rasawulan membesar. Walah, kok bisa semudah itu ya sobat? Mungkin inilah keistimewaan orang zaman dulu, bisa bercocok tanam dengan jarak jauh. "Pak Syekh, jadikan aku muridmu Pak." Nyimas Rasawulan, yang mengetahui ada Syekh Maulana Maghribi berada di pohon pinggir danau, Nyimas Rasawulan pun langsung menghampirinya dan meminta pertanggungjawabannya, karena ia tidak melihat ada laki-laki lain yang nangkring di pohon di atas danau itu, selain Syekh Maulana Maghribi itu. Namun, Syekh Maulana Maghribi mengelak. Bahkan,
Secara ajaib ia melepaskan kemaluannya dan menyingkapkan sarungnya sembari menunjukkan kenyimas rasa wulan kalau ia bukan laki-laki. Alama bisa saja akal-akalannya ya sobat, mana bisa dilepas pula tuh ulah kadutnya. Tetapi, rasa wulan tak percaya begitu saja. Akhirnya, Syekh Maulana Maghribi mau bertanggung jawab menyanggupi untuk merawat bayi yang dikandung rasa wulan. Setelah bayi itu lahir, bayi tersebut diberi nama Kidang Telangkas dan dirawat Syekh Maulana Maghribi hingga dewasa. Sementara itu, kemaluan Syekh Maulana Maghribi yang sebelumnya telah dicabut secara ajaib berubah menjadi sebilah mata tombak. Tombak yang dinamai Kanjeng Kiai Pleret itu kemudian dijadikan sebagai sifat kandel, senjata andalan raja-raja Jawa. Sungguh ajaib ya sobat, miliknya Syekh itu, sudah bisa dilepas pasang kini bisa juga berubah menjadi senjata pusaka. Lalu nanti bagaimana Syekh jikalau engkau akan menikah? Wallahu a'lam bishawab. Tombak Kiai Pleret diwariskan secara turun-temurun kepada raja-raja yang bertahta. Sekarang, tombak itu dianggap sebagai peninggalan senjata pusaka dari kerajaan Mataram. Nah itulah sobat asal-usul tombak Kiai Pleret. Sekian dulu video dari saya, terima kasih untuk yang sudah mendengarkan cerita ini, jangan lupa subscribe-nya sobatku. Akhir kata, wassalam.